Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi mudabbiril kainat. Khaliqil arda was samawat. Walladzi arsala rasulahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam bil barahin wal mu'jizat. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidi sadat. Wa ala alihi wa sahbihi ka anjumiz zahirat amma ba'd. Yang saya hormati pimpinan PT Helutran Al-Hadi Ziarah Al-Mukarramah Ibu Hajjah Hasmiati Koto. Kita doakan semoga beliau selalu panjang umur, sehat walafiat, dan selalu istiqamah di dalam taat dan ibadah kepada Allah. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati orang tua kita, Bapak Haji Najib Salim, semoga beliau tetap senantiasa sehat walafiat, walaupun kondisi pandemik, tetap selalu semangat di dalam kegiatan sehari-hari. Para pemirsa, seluruh jamaah yang tentu hari ini, saat ini, mengikuti taklim bulanan yang diselenggarakan oleh Al-Hadi Ziarah Helutran. Semoga kita semua tetap senantiasa dalam kondisi sehat walafiat. Mudah-mudahan kita tetap senantiasa diberkahi, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita akan tetap gembira, bahagia walaupun situasi kondisi apapun. Kita yakin bahwa Allah akan senantiasa memberikan kecukupan kepada kita bila kita yakin bahwa kita adalah sebagai hambanya. Allah nggak akan membiarkan hambanya dalam kondisi susah, dalam kondisi sedih, dalam kondisi menghadapi kesulitan. Allahu nasiruna, insya Allah Allah akan menjadi penolong bagi kita sekalian. Para jamaah, para pemirsa, pada kesempatan hari ini dari kantor Al-Hadi Ziarah Helutran, alhamdulillah kami bersama Ustadz Fudori yang baru saja memimpin Rotibul Haddad, yang insya Allah sebagai pembuka keberkahan taklim kita yang hari ini kita laksanakan untuk pertemuan yang kedua kali. Insya Allah keberkahan untuk kita semuanya, dan mudah-mudahan kita ini dicatat oleh Allah sebagai orang-orang yang cinta dengan ilmu. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu para pemirsa yang saya hormati, pada hari ini akan kita lanjutkan materi pembahasan kita pada bulan yang lalu tentang pentingnya ikhlas dalam setiap amal perbuatan, yang besar, yang kecil, yang banyak, yang sedikit, yang berat, yang ringan. Semua amal yang kita kerjakan akan kita landasi dengan keikhlasan. Dengan ikhlas, insya Allah apa yang kita lakukan meskipun tampaknya itu kecil, akan menjadi besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tetapi bila kita kerjakan tidak ikhlas, bila itu tampaknya besar, tidak ada nilainya sama sekali di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana supaya amal ibadah yang kita kerjakan itu diterima oleh Allah? Kita tahu hidup ini adalah hanya untuk ibadah. Kalau kita bekerja pun, maka bekerja itu kita berharap semua menjadi nilai ibadah. Kita tidak kepingin ada 1 menit saja. Ya, 1 menit, apalagi sampai 1 jam. 1 menit saja berlalu begitu saja tanpa ada nilai ibadah, kita tidak mengharapkan itu. Karena apa? Kita tahu bahwa semua yang kita ucapkan, semua yang kita lakukan
Bahkan semua yang kita pikirkan itu akan dicatat oleh Allah. Bukan hanya sekadar dicatat, tapi akan dibalas oleh Allah. Itulah sebabnya dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid." Apa yang kita ucapkan satu kata saja, ada malaikat raqib dan atid yang siap mencatat ucapan kita, perbuatan kita, apa yang kita pikirkan. Itulah sebabnya kita kepingin apa yang kita lakukan dalam hidup ini semua jadi nilai ibadah. Termasuk kita bekerja, cari nafkah, termasuk kita beraktivitas, baik di rumah, di lingkungan masyarakat, di tempat di mana kita bekerja. Bahkan kalau Allah kasih amanat kita, orang-orang yang mendapatkan amanah sebagai pejabat, sebagai pegawai, ya, itu semua bisa menjadi nilai ibadah apabila kita landasi dengan niat yang ikhlas semata-mata ingin mendapatkan mardhatillah. Para pemirsa, bapak-bapak, ibu-ibu jamaah yang tentu ada di berbagai macam daerah yang ada di Indonesia, termasuk juga ada yang dari Padang, ada yang dari Jawa Tengah, ada yang dari Jawa Timur, ada yang dari Bandung, ya. Masya Allah, hari ini saya melihat di layar ada Pak Haji Hafif dari Bandung juga. Kita kepingin amal itu diterima, tidak ada yang sia-sia. Berkata para ahli hikmah, yahtajul amalu ila arba'ati asya'. Artinya diterima oleh Allah, maka perlu 4 hal yang harus kita perhatikan sebaik-baiknya. Apa 4 hal itu sehingga amal ibadah yang kita lakukan ini dapat diterima oleh Allah? Al-ilmu qabla bad'ihi, li'anna al-amala la illa bil-ilmi. Fa'idha kana al-amalu bighairi ilmin kana ma yufsiduhu akthar mimma yuslih. Yang pertama, bahwa orang-orang yang beramal sebelum mereka itu memulai melaksanakan ibuan sesuai dengan amal perbuatan yang akan dia lakukan itu. Fa'idha kana al-amalu bighairi ilmin, bila amal itu enggak dilandasi ilmu, bila amal itu tidak disertai dengan ilmu, kana ma yufsiduhu aktsar mimma yuslihu, maka amal yang dilakukan itu lebih banyak membawa mafsadah, membawa kerusakan daripada membawa kebaikan. Itulah sebabnya bahwa dalam hidup ini menuntut ilmu begitu penting, luar biasa. Kita tidak boleh menyepelekan untuk menuntut ilmu, sehingga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam selalu memberikan motivasi agar kita ini banyak duduk di majlisul ilmi, apalagi di saat pandemik seperti ini. Banyak waktu yang kita miliki, apalagi kemungkinan kita orang-orang yang memang sudah paripurna untuk menjalankan tugas di kantor, di instansi pemerintah. Artinya ketika kita sudah pensiun, apa yang bisa kita lakukan kalau bukan kita memperbanyak bekal yang akan kita bawa kembali kepada akhirat. Itulah sebabnya satu saat Nabi pernah memanggil sahabatnya Ibnu Mas'ud, "Ya Ibnu Mas'ud, wahai Ibnu Mas'ud, julusuka sa'atan fi majlisil ilmi la tamassu qalaman wa la taktubu harfan khairun laka min itki alfi raqabatin."
Wa nadhruka ila wajhil alim khairun laka min alfi farashin tasaddaqta biha fi sabilillah. Wa salim khairun laka min ibadati alfi sanatin. Kata Nabi kepada Ibnu Mas'ud. Nabi panggil, wahai Ibnu Mas'ud, dudukmu 1 jam. Kata Ibnu Mas'ud, kata Rasul, la tamassu qalaman wa la taktubu harfan. Di majelis ilmu itu engkau duduk, engkau niati ngaji. Engkau tidak megang pulpen. Engkau tidak menulis 1 huruf pun enggak. Kata Nabi kepada Ibnu Mas'ud, khairun laka. Itu akan lebih baik bagimu min itqi alfi raqabatin. Ketimbang engkau memerdekakan 1000 budak. Masya Allah. Siapa yang sanggup beli budak 1 pada zaman Rasulullah? Nggak murah budak itu, apalagi budak itu yang bagus, kerjanya bagus. Sebab pada waktu itu budak itu memang dijual belikan. Jadi budak itu bisa dijual belikan. Pada saat itu harganya tergantung kondisi budak itu. Ada yang murah, ada yang mahal, tergantung kondisi fisik dan kerjaan budak itu. Nah, orang yang duduk 1 jam di majlisul ilmi, maka lebih baik, kata Nabi, ketimbang memerdekakan 1000 budak. Masya Allah. Ini kan satu kesempatan yang luar biasa yang Allah berikan kepada kita. Tanpa harus pegang pulpen, tanpa harus menulis 1 huruf pun, kata Nabi. Wa nadhruka ila wajhil alim, wahai Ibnu Mas'ud, kata Nabi, engkau memandang orang alim, engkau memandang wajah orang alim, khairun min alfi farashin, kata Nabi, lebih baik daripada engkau bersedekah 1000 kuda fi sabilillah, di jalan Allah. Insya Allah. Siapa yang sanggup membeli kuda yang bagus? Sekarang kuda, apalagi kuda-kuda yang sekarang ini punya kelas, yang bisa digunakan untuk kontes nasional atau internasional, masuk dalam PON. 1 kuda itu harganya bisa 1 miliar, bisa 2 miliar. Kuda-kuda yang pilihan. Kita tidak perlu beli kuda 1 miliar. Kita sedekahkan, itu cukup berat. Jangankan 1 miliar bersedekah. Ya kan, 1 juta. Hari Jumat masukkan ke kotak amal, itu juga berat benar. Tetapi Rasulullah panggil itu Ibnu Mas'ud, wahai Ibnu Mas'ud, wa nadhruka ila wajhil alim. Memandang kepada wajahnya orang alim itu lebih baik daripada kita bersedekah 1000 kuda fi sabilillah, di jalan Allah. Wassalamuka 'alal alim, dan salammu kepada orang alim khairun laka min ibadati alfi sanah, lebih utama daripada ibadah 1000 tahun. Masya Allah. Siapa yang sanggup ibadah 1000 tahun? Kita ini, umur kita sudah dibatasin. Umur Rasulullah, kemudian umur umat Rasulullah, bayna sittin wa sab'in. Rata-ratanya antara 60 sampai dengan 70. Itulah sebabnya dalam perjalanan hidup ini Allah berikan kesempatan kita. Dan begitu manfaatnya orang menuntut ilmu. Kenapa? Karena ibadah tanpa dilandasi oleh ilmu, maka mafsadahnya lebih banyak daripada maslahahnya. Artinya apa?
Keburukannya lebih banyak daripada kebaikannya. Itulah sebabnya kalau kepingin amal ibadah kita ini selamat, selamat itu artinya diterima oleh Allah. Nanti di hari kiamat kita juga akan mendapatkan nilai pahala yang Allah janjikan. Maka yang pertama, syaratnya adalah al-ilmu qabla badih. Kita persiapkan, kita fahami ilmu ibadah itu sebelum kita mulai. Kalau kita kepengen pergi haji, maka belajarlah ilmunya haji itu. Bagaimana syaratnya haji, rukunnya haji, bagaimanakah syaratnya orang yang sedang berihram, bagaimanakah caranya orang-orang yang sudah dalam keadaan berihram, larangan-larangannya. Karena apa? Ibadah haji tanpa dilandasi dengan ilmu, mafsadahnya lebih banyak daripada maslahahnya. Orang pergi umrah juga begitu. Makanya alhamdulillah, Helutran Al-Hadi Ziarah dari sejak tahun 1995 sampai dengan saat ini selalu berupaya untuk melayani dhuyufur rahman, tentu dengan pembimbing-pembimbing yang telah dipersiapkan agar amal ibadah haji, amal ibadah umrah, dan amal ibadah-ibadah yang lain, paling tidak semua yang telah dilakukan ini bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya dari sejak dulu, alhamdulillah, 5, ya, kita punya seorang ulama besar, yaitu almarhum wal-maghfurlah Mbah Kiai Haji Maimun yang selalu bersama-sama kita. Masya Allah, kita bisa bertanya ilmu, kita bisa menimba ilmu yang begitu manfaat luar. Kita bisa mengambil ilmu yang kita jadikan sebagai kesempurnaan daripada ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Beliau telah pulang ke rahmatullah. Semoga Allah terima seluruh amal kebaikannya. Mudah-mudahan beliau ditempatkan nanti di surganya, dan mudah-mudahan kita juga nanti di yaumil qiyamah akan berjumpa. Para pemirsa, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang kedua, bahwa amal itu selamat. Artinya selamat, amal itu akan tetap terus menjadi milik kita sampai yaumil qiyamah. Yang kedua, syaratnya an-niyatu. Yang kedua adalah ketika kita memulai daripada amalan itu, niatnya harus baik, niatnya harus benar, niatnya harus ikhlas. Itulah sebabnya dalam sebuah hadis baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hanya sahnya amal itu bila dibarengi dengan niat. Dan niat itu akan diterima oleh Allah bila niatnya ikhlas semata-mata karena Allah. Wa innamal likulli imri'in manawa. Setiap manusia dalam beribadah tergantung apa niatnya. Biar kelihatannya salat, biar kelihatannya baca Quran, biar kelihatannya sedekah, biar kelihatannya haji, biar kelihatannya umrah, biar kelihatannya jihad fisabilillah. Kalau niatnya ini bukan karena Allah, jangan kita mengharapkan memperoleh nilai pahala, nilai kemuliaan nanti di yaumil qiyamah. Fassaum wassalat wal hajj wasairi ta'at. Puasa, salat, haji, dan semua bentuk ketaatan apa saja yasluhu
bin niyah itu dapat menghadirkan kebaikan-kebaikan bila dilandasi dengan niat. Fala budda minan niyah fi mabda'i. Maka niat itu harus dimulai dari awal kita memulai beramal. Makanya jangan sampai orang beribadah niatnya aja udah salah. Ya. Nah, kalau niatnya saja sudah salah, maka ujungnya nggak ada yang bisa diharapkan. Wasalisu yang ketiga, as-sabru fi wasatih, yakni yasbiru fiha hatta yuaddiha ala sukuni wat tuma'ninati. Yang ketiga, amal itu selamat sampai kepada Allah, sabar di tengah-tengah kita menjalankan, melaksanakan amal ibadah pekerjaan yang kita lakukan. Kenapa kita disuruh sabar? Dalam menjalankan semua amalan-amalan, semua bentuk ketaatan apa saja. Kenapa kita disuruh bersabar? Di tengah-tengah kita melaksanakan. Bapak Ibu, para pemirsa, kita sadar betul. Setiap kebaikan yang kita lakukan, ujiannya banyak. Cobaannya banyak. Godaannya banyak. Hujjatul Islam Al-Imam Al-Ghazali. Dalam kitabnya Minhajul Abidin, beliau mengingatkan kepada kita minimal ada 4 cobaan. Dalam rangka kita beribadah, beramal, menjalankan ketaatan kepada Allah, minimal ada 4 godaan. Yang pertama adalah godaan iblis, godaan setan. Setan nggak pernah redha kalau kita ini ibadahnya diterima oleh Allah. Setan akan berusaha merusak, mengganggu, ya, agar ibadah yang kita lakukan ini rusak. Kenapa? Karena setan kepingin memiliki banyak teman. Di mana? Di dunia ini. Dan lebih-lebih nanti ketika dia yaumil qiyamah, setan itu tempatnya adalah di neraka. Setan kepingin punya teman yang banyak. Makanya kita diperintahkan oleh Allah, wala tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Jangan ikuti sepak terjangnya setan. Khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagimu. Godaan yang kedua, kalau setan sudah kita mampu untuk kita buang dalam kehidupan kita, mampu kita hadapi setan itu agar tidak mengganggu kita. Banyak sekali kita ini diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam agar kita terhindar dari setan. Kalau kita mau sholat, maka kita disuruh azan. Kata Nabi, kalau ada orang yang azan, ya kan, maka apa di rumah, apa di masjid, apa di kantor, apa di musalla, ketika kita azan, maka setan akan lari terbirit-birit. Bahkan dalam hadis ini, sampai kentut-kentut itu setan larinya. Sepanjang suara azan itu terdengar. Masya Allah. Jadi, kalau kita mau sholat, azan, walaupun di rumah, kita tidak di masjid, atau di kantor kita berjamaah sama istri, azan dulu. Cuma persoalannya kalau di rumah kita mau sholat adzan nggak usah pakai speaker, ya kan? Jadi ketika kita qomat, maka setan pun akan lari terbirit-birit. Maka ketika saat kita mau mulai sholat, kita awali dengan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, baru kita niat. Biasakan ini setiap saat untuk apa? Untuk kita berusaha agar setan itu terhindar, tidak akan mampu mendekati kita. Apalagi amalan-amalan yang lain. Siapa yang membaca surat Al-Baqarah pada malam hari di rumahnya, maka rumah itu tidak akan mampu dimasuki oleh setan. Dan setan ini akan mengganggu kita dari depan, dari belakang, dari arah kanan, dari arah kiri, dari arah mana saja. Makanya ketika kita beramal, sabar. Ya, sabar di tengah-tengah
di saat kita melakukan amal ibadah. Makanya sering kita dengar ada orang bilang, waduh, ini kayaknya kesabaran saya udah habis. Ya, kadang-kadang suami ngomong sama istri, mah, kesabaran ayah kayaknya sudah habis. Istri ngomong sama suami kadang-kadang, ya, wah, tergantung kadang manggilnya, ya kan, Pak, kesabaran mama kayaknya udah habis. Masya Allah, kalau orang sudah bilang kayak begitu bahaya. Bila kesabaran sudah habis, semuanya sudah habis. Apa yang pernah dilakukan habis semuanya. Oleh sebab itu, as-sabru fi wasatih, sabar di tengah-tengah menjalankan seluruh aktivitas ibadah, apakah itu sholat, apa itu haji. Orang baca Quran perlu kesabaran. Orang menuntut ilmu, ya kan, ngaji kayak begini perlu kesabaran. Ya, perlu kesabaran. Makanya amal ibadah bakal selamat sampai nanti di hari kiamat. Amal ibadah kita ini selamat, tidak akan rusak, tidak akan hilang, ya, tidak akan pernah ada yang sia-sia. Bila orang yang beramal itu, orang yang beribadah itu selalu sabar di tengah-tengah menjalankan tugas, di tengah-tengah dia menjalankan pekerjaan-pekerjaan yang baik itu. Godaan yang kedua adalah godaan hawa nafsu. Betapa beratnya hawa nafsu ini. Ya. Orang bisa hilang kesabarannya karena nafsu yang telah merusak, mengganggu, mengendalikan hidup seseorang itu. Makanya nafsu inilah merupakan musuh yang sangat-sangat berat untuk kita hadapi. Kalau setan bisa kita usir, tapi nafsu nggak bisa kita usir. Nafsu selalu ada di dalam diri kita. Kemana kita pergi, nafsu selalu ada. Kemana kita pergi, nafsu selalu mengikuti kita. Itulah sebabnya nafsu nggak bisa dibunuh, nafsu nggak bisa dibuang, nafsu harus dikendalikan. Jadi nafsu harus dikendalikan. Makanya, Masya Allah, saya begitu kadang-kadang gembira dan bangga melihat jamaah haji ketika mereka ada di Mekah, mereka ada di Madinah. Apalagi kalau sudah pakai pakaian ihram, Masya Allah. Begitu membanggakan, luar biasa. Nggak ada mereka yang punya emosional, nggak ada mereka yang berkata-kata dengan kata-kata yang tidak baik. Mereka selalu baik, mereka selalu berusaha untuk menekan hawa nafsunya. Maka latihan saat kita berihram itu sebetulnya seharusnya bukan saat itu saja, sampai kembali ke tanah air, bahkan sampai hayat kita ini ya sudah kita tinggalkan kehidupan ini, maka kesabaran untuk tetap menahan hawa nafsu itu harus terus. Kemudian godaan yang ketiga, godaan dunia. Dunia ini berat luar biasa godaannya. Dunia ini bisa menjadikan orang martabatnya hancur sehancur-hancurnya. Dunia ini bisa mengangkat derajat manusia setinggi-tingginya. Dunia ini bisa manusia tidak kenal dengan keluarga. Tidak ada rasa kasih sayang kepada siapa saja. Karena apa? Karena urusan dunia. Tapi dunia bisa manusia ini menjadi manusia yang sangat mulia, kasih sayang hatinya begitu luar biasa. Karena dunia. Makanya dunia ini ujian. Dunia ini betul-betul cobaan. Maka godaan inilah yang harus kita hadapi. Lalu yang keempat adalah godaan sesama manusia. Empat-empatnya bisa kita hadapi dengan baik, kata Imam Ghazali, sukses ibadah kita. Lalu yang keempat, ibadah kita ini akan selamat sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala apabila yang keempat, al-ikhlas inda faraghihi. Ikhlas sampai akhir daripada amal perbuatan itu. Sebab kadang-kadang ada orang ikhlas di awalnya, di pertengahannya nggak ikhlas lagi. Ketika dia memulai sholat, Masya Allah, ikhlas, Allahu Akbar.
Dia sholat dengan khusyuk. Luar biasa. Begitu datang tamu, dia lagi di rumah, lagi sholat duha, dia ikhlas betul, kedengeran ada, ya, tamu masuk, ya, dia kencengin suaranya, berubah hatinya, yang tadinya mau 2 rakaat, ditambah sampai 8 rakaat. Tadinya mestinya dia sholat cuma 2 rakaat, niatnya, begitu datang tamu, ditambahin 8 rakaat, 8 rakaat pun, ya kan, akhirnya ditambahin lagi 12 rakaat. Doanya ditambahin lagi. Masya Allah. Begitu selesai sholat, ketemu, tamunya ditemuin. Dia cerita, Alhamdulillah Pak, baru selesai sholat doa. Kata tamu nggak tanya. Dah di hati tentunya. Ya kan? Masya Allah. Dia cerita. Ya kan, Alhamdulillah Pak, saya biasanya memang biasa. Sholat duha itu 12 rakaat, padahal biasanya cuma 2 rakaat. Ya Allah. Makanya ahlul hikmah, para hukama mengingatkan kalau kepengen amal ibadah itu selamat sampai nanti di hari kiamat, kita tetap masih bisa mendapatkan ganjaran pahala balasan dari Allah, maka al-ikhlasu 'inda faraghi. Amal itu harus ikhlas sampai akhir. Jangan sampai awal ikhlas, pertengahan ikhlas, akhirnya tidak ikhlas. Masya Allah. Lebih bagus mungkin awalnya masih terpaksa. Kita ini kadang beramal awalnya masih terpaksa. Kadang-kadang, ya kan, tadinya nggak begitu semangat banget beribadah. Tapi ketemu, berkumpul dengan orang-orang yang ahli ibadah. Udah keluar dari ibadah. Maka akhirnya apa? Akhirnya dia terpaksa untuk bergabung, terpaksa untuk mengikuti. Dengan bahasa apa? Dia bilang, nggak enak kalau nggak ikut. Nggak enak kalau nggak bergabung. Nggak enak kalau nggak ikut ngaji. Ya kan? Awalnya nggak apa-apa. Tapi akhirnya dia terbiasa dengan melakukan itu, terus terbiasa. Akhirnya rasa nggak enak hilang. Yang ada adalah lillah, karena Allah Ta'ala. Para pemirsa, orang-orang yang ikhlas Allah akan cintai. Orang yang amal dengan ikhlas, Allah akan mencintainya. Dan kalau Allah sudah mencintai hambanya, Masya Allah, dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, diriwayatkan waruya Suhail ibnu Abi Saleh an abihi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala Inna Allah ta'ala idza ahabba 'abdan qala li Jibril. Kalau Allah mencintai seorang hamba, jadi kalau seorang hamba itu dicintai oleh Allah, maka Allah berfirman kepada malaikat Jibril. Apa firman Allah kepada Jibril? Wahai Jibril, inni uhibbu fulan fa uhibbuhu. Wahai Jibril, aku mencintai itu fulan. Namanya disebut nih, fulan bin fulan. Aku cinta dengannya. Cintailah dia, wahai Jibril. Jadi malaikat Jibril diperintahkan Allah untuk mencintai orang yang dicintai oleh Allah. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah, para pemirsa, maka hidup ini tidak ada lagi perlu yang namanya pencitraan dan lain sebagainya. Kalau kita ikhlas menjalankan apa yang telah kita lakukan untuk mendapatkan mardhatillah, itulah kuncinya, Allah akan mencintainya. Kalau Allah sudah mencintainya, Allah kabarkan kepada malaikat Jibril untuk mencintai orang itu. Lalu malaikat Jibril ketika mendapatkan perintah dari Allah, fayaqulu Jibril, malaikat Jibril pun berkata li ahli sama,
terhadap semua penduduk yang ada di langit. Siapa itu? Para malaikat. Apa kata malaikat Jibril kepada semua makhluk yang ada di langit? Inna rabbakum yuhibbu fulan fa'ahibbuhu fayuhibbuhu ahlus sama. Kata malaikat Jibril, wahai makhluk-makhluk yang ada di langit semuanya, sesungguhnya Allah mencintai fulan bin fulan, disebut namanya. Maka kata malaikat Jibril kepada semua makhluk yang ada di langit, cintailah wahai semua makhluk yang ada di langit kepada fulan. Masya Allah, kaum muslimin, betapa gembira bahagianya kalau semua makhluk yang ada di langit mencintai kita, Allah mencintai kita, malaikat Jibril mencintai kita. Alangkah gembira dan bahagianya. Fayudha'u lahul qabul fil ard. Maka makhluk-makhluk yang ada di bumi pun menerima keberadaan orang tersebut. Keberadaan orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dicintai malaikat Jibril. Dicintai semua makhluk yang ada di langit. Maka makhluk yang ada di bumi pun mencintai orang tersebut. Tetapi sebaliknya hati-hati. Kata Nabi, wa idza abghadallahu 'abdan, bila Allah membenci seorang hamba, hati-hati. Jadi kalau Allah membenci seorang hamba, Allah panggil malaikat Jibril, ya Jibril, aku benci dengan fulan bin fulan itu. Bencilah dia. Kemudian akhirnya malaikat Jibril pun berkata kepada semua makhluk yang ada di langit, malaikat-malaikat, wahai para malaikat-malaikat Allah yang ada di langit, Allah benci kepada si fulan bin fulan, bencilah dia. Kemudian akhirnya makhluk-makhluk yang ada di bumi pun demikian. Waliyadzubillah. Kita berlindung kepada Allah agar kita ini ya dijauhkan daripada kebencian Allah, kebencian malaikat, kebencian makhluk, malaikat-malaikat yang ada di langit. Bahwa hidup ini cuma sekali. Kita tidak kepingin ada sekalipun ibadah yang kita lakukan tidak ikhlas. Karena waktu yang sudah lewat nggak akan bisa kita ulang kembali. Waktu yang sudah kita lalui tidak akan pernah kita kembali. Kita pengennya panjang umur, sehat walafiat. Tetapi umur ada di tangan Allah. Banyak orang yang sangat muda belia, Allah panggil dulu pantas. Orang yang sehat walafiat dipanggil duluan pantas. Oleh sebab itu tentunya kita kepingin amal ibadah sekecil apapun. Ini kita kepingin menjadi tabungan amal ibadah yang dapat kita rasakan kenikmatan kebahagiaan itu nanti di yaumil qiyamah. Kita kepingin jadi orang yang saleh. Jadi orang saleh itu memang tidak mudah. Diriwayatkan dari Waruya an Syaqiq bin Ibrahim Az-Zaidi anna rajulan sa'alahu faqala. Satu saat ada seseorang bertanya kepada Syekh Syaqiq bin Ibrahim. Faqala, orang itu bertanya, innan nasa yusammunani salihan. Wahai Tuan, orang-orang itu menjulukiku. Orang-orang itu menamai aku salihan, adalah orang saleh. Bapak Ibu, kalau ada orang mengatakan bahwa Masya Allah, Bapak ini memang orang soleh benar, saya yakin kita senang, bahagia, dan gembira. Karena apa? Kita kan ingin jadi orang soleh. Artinya orang soleh itu orang baik. Ya. Dan mudah-mudahan juga kesaksian orang itu diaminin oleh malaikat. Lalu Allah catat kita menjadi orang soleh betulan. Bapak Ibu yang saya hormati. Kemudian dia bertanya, "Fakaifa a'lamu anni salihun aw ghairu salih?" Wahai Tuhan, bagaimana sih sebetulnya untuk mengetahui aku ini orang soleh atau aku ini bukan orang soleh?
Sebab orang-orang itu menyebut saya ini orang baik, orang soleh, karena mungkin mereka melihat apa yang aku lakukan setiap saat. Bapak Ibu yang saya hormati, faqala lahu Syaqiq, maka Syekh Syaqiq bin Ibrahim menjawab pertanyaan orang tersebut. Pada waktu itu, azhir sirraka inda salihin, fa in radu bihi fa'lam annaka salihun wa illa fala. Kata Syekh Syaqiq, tampakkanlah, ya, perlihatkanlah apa saja yang engkau rahasiakan di dalam dirimu. Perbuatan kamu di sana, perbuatan kamu di sini, kamu di rumah, kamu di kantor, di mana saja. Semua yang kamu tutup-tutupin, perlihatkanlah kepada orang saleh. Fa in radu bihi, bila orang itu redha terhadap apa yang kamu lakukan, apa yang kamu perbuat, tanpa ada yang engkau tutupin, itu semua yang kau rahasiakan, bila orang soleh itu redha, fa'lam, ketahuilah, annaka salihun, sesungguhnya engkau adalah orang saleh. Bapak Ibu, kita jujur, kira-kira dalam perjalanan hidup kita ini, apakah banyak perbuatan yang kita sembunyiin dari orang lain, atau lebih banyak yang kita perlihatkan kepada orang lain? Kadang-kadang kekurangan-kekurangan itu selalu kita sembunyikan. Keburukan-keburukan itu selalu kita sembunyikan. Artinya apa? Berarti kita ini masih punya banyak keburukan, masih banyak punya kekurangan, masih banyak punya celah, cacat. Makanya Syekh Syaqiq begitu bijak luar biasa. Kalau kepingin engkau itu benar orang soleh atau tidak, perlihatkan semuanya dengan jujur kepada orang soleh. Para pemirsa, Bapak Ibu, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada dari Padang, Pak Yos sedang mengikuti kita juga. Alhamdulillah, sehat walafiat dari Padang. Kita akan lanjutkan. Wasani yang kedua, a'ridid dunya ala qalbik. Kalau engkau betul orang soleh, palingkanlah dunia itu dari hatimu. Palingkanlah dunia dari hatimu. Dunia jangan engkau taruh di hatimu. Kita boleh punya harta, kita boleh punya mobil, kita boleh punya rumah, kita boleh punya tabungan. Tapi jangan kau taruh tabunganmu, jangan kau taruh rumahmu, jangan kau taruh mobilmu itu di hati. Punya mobil taruh di mana? Di garasi. Ya kan? Punya uang taruh di mana? Taruh di bank. Ya, jangan ditaruh di hati. Jangan sampai uang kita menghambat keikhlasan kita. Uang kita menjadikan kita sombong, uang kita menjadikan kita lupa kepada Allah, harta kita menghambat kita untuk duduk di majelis ilmu. Uang kita menghambat kita untuk bersilaturahmi, uang kita menghambat kita untuk bangun malam salat tahajud, uang kita menghambat kita daripada salat berjamaah 5 waktu. Masya Allah. Kalau engkau orang soleh, buang jauh-jauh hartamu dari hatimu. Jangan terlalu kita pikirkan harta kita. Bapak-bapak kita tahu, para jamaah kita tahu, para wali-wali Allah, bukan mereka orang nggak punya duit. Kita tahu, Masya Allah. Mereka itu, kadang menurut pandangan kita, beliau ini nggak pernah kerja di mana-mana. Tetapi kok hartanya ada, pergi kemana saja mobilnya bagus. Masya Allah. Padahal ibadahnya beliau selalu ada di majelis ilmu. Para pemirsa, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi
untuk mengetahui engkau itu soleh atau tidak adalah yang kedua, palingkan dunia dari hatimu. Lalu yang ketiga, a'ridil mauta ala nafsika fa in tamannathu fa'lam annaka salihun wa illa fala. Yang ketiga, orang itu saleh atau tidak, maka sodorkan kematian. Ya, sodorkan kematian kepada dirimu. Bila engkau berharap kematian itu, ketahuilah sesungguhnya engkau orang saleh. Wa illa, bila engkau tidak berharap bahwa engkau bakalan mati, artinya apa? Artinya engkau nggak mikirin kematian itu, maka tidak termasuk orang soleh engkau. Jadi kita harus selalu ingat bahwa kita akan mati. Dan kita berharap di saat kematian itu adalah kita betul-betul menjadi seorang muslim yang soleh. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan engkau meninggal dunia, melainkan engkau betul-betul menjadi seorang muslim yang saleh. Sehingga orang muslim yang saleh, dia selalu mempersiapkan dirinya saat malakul maut, malaikat Israel itu datang, kepingin dijaga mulutnya itu selalu terucap kalimat la ilaha illallah. Sehingga hari-harinya dia tidak akan pernah tinggalkan kalimat itu setiap habis salat 5 waktu. Selalu ditutup la ilaha illallah, dibaca la ilaha illallah. Ini artinya bahwa orang ini mengharapkan kematian. Kenapa engkau beramal? Kenapa engkau beribadah? Kenapa engkau bersedekah? Kenapa engkau berjuang? Karena engkau berharap adanya kematian itu bila tiba, saat itulah saat-saat yang terindah yang kita persiapkan adalah kebaikan-kebaikan itu. Jadi orang nggak takut akan kematian. Kapan saja yang namanya kematian, Masya Allah, itu akan tiba. Nggak ada yang perlu ditakutkan. Semuanya sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya sekarang ini di saat kondisi pandemik seperti sekarang ini, kita boleh khawatir, kita boleh hati-hati, tapi takut yang berlebih-lebihan. Sehingga akhirnya kita tidak kemana-mana sama sekali. Sehingga kita tidak berbuat ibadah sama sekali. Itu tentu akan berbahaya. Ketakutan seperti itulah akan meniadakan daripada ketentuan takdirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhtiar wajib. Hati-hati harus. Tetapi ketakutan yang melampaui batas itu tidak diperbolehkan. Para pemirsa, para jamaah, bahwa فَإِذَا اجْتَمَعَتْ فِيكَ هَذِهِ الثَّلَاثَةِ, apabila telah terkumpul ya di dalam diri kita 3 hal tersebut. Yang pertama adalah apa yang ada di dalam hati kita, apa yang kita sembunyikan, ini adalah baik. Kemudian yang kedua, harta dunia yang kita miliki tidak kita taruh di hati. Artinya apa? Tidak kita cintai melebihi cinta kita kepada Allah, kepada Rasulullah, kepada ibadah. Boleh kita punya macam-macam, tetapi jangan sampai mengganggu ibadah kepada Allah. Lalu yang ketiga, bila kematian itu dihadapkan kepada kita, jangan ada rasa khawatir dan takut. Artinya apa? Orang yang takut karena merasa dirinya nggak siap. Tapi kalau orang itu sudah siap, insya Allah nggak takut. Ada salah satu contoh para pemirsa, ketika anak kuliah mau ujian. Hari ini ujian, dia santai, dia gembira. Karena apa? Memang selama hidupnya, selama waktu hari ke hari, minggu ke minggu, ya, ini mahasiswa belajar dengan baik. Dia belajar ilmu-ilmu yang disampaikan oleh para dosen-dosennya. Sehingga pada saat ujian dia tenang, dia santai.
Nggak ada sedikit pun kekhawatiran sama sekali. Kenapa? Karena dia sudah siap. Tetapi sebaliknya, kalau dia belajar ketika saat baru mau ujian, besok, ya kan, ujian malam ini dia geber. Waduh, begitu pagi hari dia masuk ruang kelas, rasa khawatir, rasa takut, sehingga rasa bimbang, ya tidak percaya diri. Akhirnya, ya kan, itu betul-betul dirasakan. Maka begitu dia lihat soal, padahal soal itu biasa-biasa saja, tapi akhirnya nggak ada yang bisa dijawab dengan baik. Begitu juga soal yang disampaikan oleh malaikat munkar wa nakir yang ada di alam kubur. Bagi orang-orang yang tenang, bagi orang-orang yang tahu bahwa kematian setiap saat itu akan tiba, dia persiapkan bekalnya, ngadepin pertanyaan malaikat munkar wa nakir, tenang. Tapi orang yang sudah grogi lebih dulu, pertanyaan yang gampang bisa menjadi susah baginya. Itulah sebabnya juga, di dalam kehidupan ini, bila tiga hal itu, ya, ini betul-betul telah kita letakkan, telah kita kumpulkan dalam diri kita, maka insya Allah kematian. Yang kedua adalah dunia jangan ada di hati. Lalu yang ketiga, hati kita selalu kita jaga agar tetap baik. Maka insya Allah kita akan menjadi orang soleh. Jadi orang soleh nggak cukup pakaiannya, ya kan? Begitu, ya Allah syar'i betul, ya kan? Pakainya syar'i betul, jilbabnya panjang bener, ya kan? Kaos kakinya semuanya tertutup rapi. Tetapi kalau hatinya ini ruwet, hatinya ini nggak ada husnudzan, hatinya ini tidak ada sifat-sifat yang mahmudah, sifat-sifat yang terpuji, maka penampilan luar tidak akan mampu menjadikan dirinya wanita yang salehah. Seorang laki-laki pun demikian, penampilan yang begitu luar biasa, seolah-olah dia adalah orang yang sangat saleh penampilannya, tetapi bila hatinya, ya kan, dipenuhi dengan kebencian, dipenuhi dengan suudzon, dipenuhi dengan kesombongan, dipenuhi dengan hasud, dengki, iri, maka penampilan yang begitu kelihatannya saleh benar tidak ada artinya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang terakhir, hadis yang akan saya sampaikan, hadis yang diriwayatkan dari Sabit Al-Bannani an Anas bin Malik an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi bersabda, atadaruna manil mu'min. Hadis diriwayatkan dari Sabit Al-Bannani dari Anas bin Malik. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, atadaruna manil mu'min. Tahukah kalian siapakah orang mukmin yang sesungguhnya itu? Kalau kita ditanya tentu, Pak, mukmin enggak? Oh, saya mukmin. Muslim enggak? Oh, dari kecil Islam. Ya kan? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menyampaikan, atadruna manil mu'min, tahukah engkau bahwa engkau itu orang mukmin? Qalu, sahabat-sahabat Nabi menjawab, Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Qala, Nabi bersabda, alladzi la yamutu hatta yamla Allahu masami'ahu mimma yuhib. Bapak Ibu, para pemirsa, mari kita lihat diri kita. Kita lihat diri kita masing-masing. Kata Nabi, orang mukmin yang sesungguhnya itu adalah orang yang tidak meninggal dunia. Sekali lagi, orang mukmin yang sesungguhnya ada orang yang saat meninggal dunia, apa yang didengar oleh telinganya semuanya yang baik-baik. Itulah orang mukmin. Jadi kalau kita masih senang dengerin orang ghibah, kalau kita senang dengerin, ya kan, apa namanya, katakanlah musik-musik yang akan merusak hati kita. Kalau kita masih senang ya dengan hal-hal yang tidak baik,
Ya kan? Telinga kita ini masih, apa yang sampai kepada telinga kita selalu membahagiakan. Sebab, Bapak Ibu para pemirsa, pendengaran, apa saja yang kita dengar, itu menyebabkan kita bahagia. Apa yang menyebabkan kita sedih, juga kadang masuk ke telinga kita. Kalau berita setiap saat masuk ke telinga kita yang menyedihkan, yang menakutkan, Masya Allah. Ada bapak-bapak, ibu-ibu, kadang-kadang masyarakat tinggal di satu daerah. Dia nggak pernah itu dengerin cerita tetangganya begini, tetangganya begitu, saudaranya begini, saudaranya begitu, yang kedengaran baik-baik semuanya. Alangkah bahagianya. Inilah mukmin yang sesungguhnya, kata Nabi. Walau anna rajulan amila li ta'atillahi fi baitin fi jawfi baitin ila sab'ina baitan ala kulli baitin babun min hadidin la albasahu Allah rida amalihi hatta yatahaddatsun nasa bidzalika wa yazid. Bapak Ibu yang saya hormati, kalaulah manusia itu beribadah di rumah, di kamar. Kamar itu ada di dalam kamar. Kamar itu ada di dalam kamar. Sehingga ya ada 70 kamar di dalam rumah, di dalam rumah, di dalam rumah, sampai 70 kamar. Dan setiap kamar ada pintu besinya. Dia beramal, dia beribadah dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan beritakan itu kepada manusia tanpa dia harus cerita kepada siapapun. Bahkan akan terus bertambah kebaikan-kebaikan orang itu, walaupun nggak pernah dia ceritakan, nggak pernah dia perdengarkan orang lain. Masya Allah, kebaikannya akan bertambah dan bertambah. Artinya apa? Kadang-kadang orang itu senang amalnya terus bertambah, terus bertambah, terus bertambah. Maka insya Allah dengan ikhlas, orang itu akan terus kepingin bertambah. Kalau orang sedekah ikhlas, kepingin lagi sedekah lagi, kepingin lagi sedekah lagi. Orang baca Quran ikhlas, kepingin lagi baca lagi, kepingin lagi baca lagi. Orang nolong orang ikhlas, kepingin nolong lagi, kepingin nolong lagi, dan seterusnya sampai akhir hayatnya. Oleh sebab itu, itulah orang mukmin. Itulah orang mukmin yang sesungguhnya. Jadi apa yang dia dengar adalah selalu yang baik-baik, selalu menggembirakan, membahagiakan, tidak menyebabkan yang hatinya gelisah. Jadi apa yang masuk ke telinganya tidak yang menyebabkan dia gelisah. Dan ini lebih-lebih saat dia menghadapi sakaratul maut. Orang mukmin itu yang didengar kalimat yang indah, makanya sering kita bilang, ya, dia telah pulang ke rahmatullah dengan tenang. Kan begitu. Padahal belum tentu itu kayak yang kita ngomong. Alhamdulillah dia telah pulang ke rahmatullah dengan tenang. Belum tentu tenang. Dia pusing setengah mati. Dia takut setengah mati. Karena apa? Yang dihadapi di alam kubur adalah hufratun min hufarin niran. Kenapa? Karena hidupnya. Oleh sebab itu, para pemirsa, seluruh jamaah Al-Hadi Ziarah Helutran, mudah-mudahan keikhlasan ini selalu kita tanamkan dalam semua amal ibadah. Bukan hanya awalnya saja kita ikhlas. Kita kepingin setiap amal ibadah yang kita lakukan ikhlas dari awal sampai dengan akhir. Dan kita kepingin para jamaah semua amal yang ibadah yang kita lakukan itu betul-betul selamat sampai kita di hari kiamat. Nggak ada satupun amal yang lepas dari diri kita. Artinya tidak akan diberikan pahala oleh Allah. Makanya 3 persyaratan seperti yang disampaikan oleh para hukama, yaitu ilmu sebelum kita mulai beramal. Artinya apa? Kita harus menuntut ilmu setiap saat. Jangan kita nggak menuntut ilmu. Yang kedua, tentu niat. Niati semua amal ibadah ini semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga, kita harus sabar di tengah-tengah menjalankan perintah. Lalu yang keempat, ikhlas sampai dengan selesai. Jangan ikhlas di awal tok, akhirnya nggak ikhlas lagi, sia-sia juga. Ikhlas hari ini, lusa juga ikhlas.
Bahkan sampai kapanpun keikhlasan itu nggak pernah kita rusak sendiri. Kadang ada orang ikhlas saat dia menolong, tapi begitu sudah waktu berjalan, saya nyesel nolongin dia. Dulu dia nggak siapa-siapa, ya kan? Begitu saya tolongin sekarang jadi orang, ya kan? Nggak ada terima kasih sama saya, nyesel saya. Ya Allah, inilah tentu kita kepingin bahwa ikhlas itu adalah sampai dengan selesai. Kapan selesainya? Akhir hayat kita. Mudah-mudahan pada kesempatan hari ini, materi kita yaitu ikhlas bagian kedua dapat kita fahami bersama-sama, dan tentu kita kepingin pada kesempatan hari ini silaturahmi kita akan kita lanjutkan tentu dengan barangkali diskusi atau saling mungkin menyampaikan atau mungkin ada masukan-masukan yang lebih baik, dan tentu kita kepingin para jamaah, para pemirsa, mudah-mudahan kita bisa ngaji setiap bulan, dan mudah-mudahan juga Allah akan beri kesempatan kita yang terbaik untuk amal ibadah kita. Mudah-mudahan kita bisa dapat kesempatan lagi, karena Al-Hadi Ziarah akan senantiasa menjadi pendamping Dzuyufur Rahman, ya, yang insya Allah setiap saat, kapanpun para jamaah, Allah beri kesempatan untuk bisa beribadah dengan ikhlas ke tanah suci, maka insya Allah itulah yang menjadi harapan kita. Inilah yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat, dan mudah-mudahan ilmu yang telah kita terima menjadi ilmu yang bermanfaat di dini wa dunia wal akhirah. Demikian, lebih kurang yang mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.